Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan baik selalu. Hari ini kembali lagi dalam pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, masih pada bab 7 tentang bumi dan tata surya untuk tingkat SMP dan MTSN bersama saya, Tutor Yulianti Atina Handini Ekskom. Selamat belajar. Melanjutkan dari bab sebelumnya, hari ini kita masuk pada subbab perubahan iklim bumi yang dipengaruhi benda langit lainnya. Kamu tentu sudah sering mendengar tentang perubahan iklim. Perubahan cuaca yang terjadi saat ini merupakan dampak dari perubahan iklim yang terjadi di seluruh bagian dunia. Apa berita terakhir yang kamu baca atau lihat tentang perubahan iklim yang terjadi di daerahmu? Mengapa perubahan iklim dapat terjadi? Apa pengaruhnya pada kehidupan kita saat ini? Apakah mungkin perubahan iklim membuat bumi kita tidak layak huni lagi suatu saat nanti? Ayo cari tahu lebih lanjut dengan mempelajari subbab terakhir di bab ini. Perubahan iklim pada bumi. Perubahan iklim adalah suatu perubahan suhu dan pola cuaca di bumi yang secara alami terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Terjadinya perubahan iklim merupakan aktivitas alami yang harus dihadapi. Jika perubahan iklim hanya terjadi karena faktor-faktor alami, pada dasarnya manusia tidak akan terlalu merasakan dampaknya. Umumnya, perubahan alami tidak terjadi secara tiba-tiba dan serta-merta, tetapi berlangsung dalam waktu yang cukup lama sehingga nyaris tidak terasa perubahannya. Sebagai contoh, beberapa perubahan struktur bumi seperti terbentuknya pegunungan dapat memengaruhi pola angin dan curah hujan sehingga membawa perubahan pada iklim di daerah tersebut. Terbentuknya pegunungan ini membutuhkan waktu puluhan hingga jutaan tahun, sehingga jika terjadi perubahan curah hujan pun tidak akan tiba-tiba terjadi. Terjadinya perubahan iklim membawa pengaruh pada kehidupan kita di bumi. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: kenaikan suhu global, peningkatan tinggi permukaan laut, dan perubahan pola hujan. Pada saat suhu global mengalami peningkatan, hal ini akan sangat memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Adanya gelombang panas dapat menyebabkan kekeringan dan mengakibatkan gagal panen, bertambahnya penyakit, sehingga kondisi kesehatan menurun dan akibat lainnya. Peningkatan tinggi permukaan laut disebabkan oleh suhu bumi yang meningkat menyebabkan pencairan es di kutub, yang selanjutnya berakibat pada meningkatnya tinggi permukaan laut. Hal tersebut dapat menyebabkan menyusutnya daratan. Menurutmu, apa dampak lainnya jika tinggi permukaan laut terus meningkat? Perubahan iklim juga mengakibatkan pola hujan yang sulit diprediksi. Beberapa wilayah mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan ada wilayah-wilayah yang justru menderita kekeringan. Kondisi ini dapat memengaruhi pertanian, ketersediaan sumber air, dan keberlanjutan ekosistem. Simaklah kutipan dari artikel berita berikut ini untuk mengetahui dampak lain dari perubahan iklim. Perubahan iklim adalah masalah lingkungan yang mendesak dan memiliki dampak yang luas. Perubahan iklim dapat memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan pertambangan. Perubahan tersebut cenderung menimbulkan kerugian. Yang pertama, meningkatnya risiko bencana alam. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat, banjir, dan badai meningkatkan risiko bencana alam yang dapat mengganggu operasi pertambangan, merusak infrastruktur, dan mengancam keselamatan pekerja. Yang kedua, perubahan dalam pola curah hujan. Jika pola curah hujan berubah, hal ini dapat menyebabkan daerah yang biasanya basah menjadi kering dan sebaliknya. Hal ini dapat memengaruhi ketersediaan air untuk operasi pertambangan dan kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, kenaikan suhu. Suhu yang lebih tinggi dapat mengganggu operasi pertambangan karena dapat menyebabkan kerusakan peralatan dan mengganggu kesehatan pekerja. Yang keempat, perubahan pola musim.
Perubahan pola musim seperti peningkatan suhu dan kekeringan yang berkepanjangan dapat berdampak pada ketersediaan air yang sangat penting untuk operasi pertambangan sehingga dapat mengakibatkan penurunan produktivitas. Yang kelima, perubahan kualitas udara. Iklim yang mengalami perubahan juga memengaruhi kualitas udara yang meningkatkan polusi udara dan debu. Hal ini dapat membahayakan kesehatan para pekerja tambang. Dalam menghadapi perubahan iklim, industri pertambangan di seluruh dunia harus mulai mengintegrasikan strategi mitigasi dan adaptasi, seperti mengurangi emisi karbon, meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan manajemen air, dan mengambil langkah untuk melindungi infrastruktur. Bukan itu saja, sebaiknya pengaruh kegiatan pertambangan dapat dikolaborasikan dengan pemerintah dan masyarakat lokal sehingga dapat mengurangi risiko bencana dan mempertahankan praktik pertambangan yang berkelanjutan. Perubahan iklim adalah fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor alami. Meskipun tidak sebesar pengaruh aktivitas manusia, kamu perlu mengetahui bahwa ada faktor-faktor alami yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Dengan memahami peran kompleks faktor alami ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global yang tengah terjadi. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, faktor alami pada perubahan iklim secara umum terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama, seperti proses-proses alami lainnya. Mari kita kenali beberapa faktor alami yang turut berperan dalam perubahan iklim di bumi. Berikut beberapa faktor alami yang turut berperan dalam perubahan iklim di bumi. Ada pergerakan bumi, beragam aktivitas matahari, dan aktivitas vulkanik. Salah satu faktor utama perubahan iklim melalui proses alami adalah perubahan tektonik, yaitu perubahan yang terjadi karena lempeng-lempeng tektonik bumi bergerak, menciptakan perubahan dramatis dalam cuaca dan iklim. Pada beberapa momen sejarah, geseran besar ini telah mengubah iklim secara signifikan. Sebagai contoh, pergeseran lempeng tektonik dapat menyebabkan terbentuknya pegunungan yang kemudian memengaruhi pola angin dan curah hujan di berbagai wilayah. Perubahan putaran, kemiringan, dan orbit bumi di masa lalu juga memengaruhi sistem bumi dalam berbagai skala. Akibat dari perubahan tersebut diantaranya: 1. Menambahkan atau mengurangi jumlah sinar matahari yang diserap oleh berbagai wilayah di permukaan bumi. Hal ini dapat memengaruhi suhu bumi. Yang kedua, menaikkan atau menurunkan suhu yang dapat mengubah sebaran lapisan salju dan es. Dengan bertambahnya lapisan salju dan es, terutama di daerah lintang tinggi, maka pantulan sinar matahari dapat meningkat, yang pada akhirnya mengurangi jumlah cahaya yang diserap permukaan bumi. Yang ketiga, perubahan sistem bumi yang dipengaruhi oleh lapisan salju dan es, termasuk siklus karbon, dan berapa banyak karbon, termasuk gas rumah kaca karbon dioksida yang ditransfer antara atmosfer, biosfer, dan lautan. Matahari juga memiliki peran penting dalam perubahan iklim. Meskipun gas rumah kaca adalah penyebab utama pemanasan global, radiasi matahari juga berkontribusi terhadap suhu bumi. Data NASA menunjukkan bahwa sejak tahun 1880, suhu bumi telah meningkat sekitar 1 derajat Celcius, sejalan dengan peningkatan radiasi matahari sebesar 0,1% selama periode yang sama. Peningkatan suhu terlihat kecil ya. Masalahnya, jika digabungkan dengan peningkatan suhu yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, angka ini meningkat drastis. Faktor alami lainnya adalah aktivitas gunung berapi. Saat terjadi letusan, gunung berapi melepaskan gas dan partikel ke atmosfer. Meskipun efeknya bersifat sementara, jumlah gas dan partikel yang dilepaskan dapat memengaruhi suhu global dan pola cuaca untuk jangka waktu tertentu. Pada jangka waktu inilah aktivitas vulkanik ini mampu mengubah iklim di suatu daerah. Perhatikan artikel berikut ini. Gunung Toba di Sumatera Utara merupakan salah satu gunung yang letusannya dianggap sebagai letusan super. Sekitar 74.000 tahun yang lalu, Gunung Toba meletus dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan menyebabkan material yang dimuntahkannya sampai menyebar ke seluruh atmosfer bumi. Akan tetapi, tahukah kamu
karbon dioksida yang dihasilkan dari satu letusan itu hanya setara dengan total emisi karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia selama 1 tahun. Bayangkan, aktivitas kita yang menghasilkan karbon dioksida setara dengan Gunung Toba yang meletus setiap tahun. Dengan berakhirnya bab ini, diharapkan kita semakin menyadari pentingnya menjaga lingkungan serta kagum terhadap kebesaran alam semesta. Pengetahuan ini juga menjadi dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan di masa depan. Semoga dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.